105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio Sip FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat siang nih keluarga setia dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan nih keluarga setia di siang hari ini Anda masih tetap semangat menjalankan aktivitas seperti biasanya. Dan keluarga Sip, senang sekali rasanya sabar siar Anda, saya Takmal bisa kembali hadir menemani ruang dengar Anda dengan di siang hari ini selama kurang lebih 60 menit ke depan ya, dalam program Dialog Siang bekerja sama dengan Lembaga Amil Zakat Risalah Charity Sumatera Barat. Dan kali ini nih keluarga Sip ya, saya tidak sendirian. Sekarang sudah hadir bersama kita ada Ustadz Zulfauzan SP dari staf program Lembaga Amil Zakat Risalah Charity. Bentar kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah keluarga Sip, Ustadz Fauzan SP ini adalah staf program Lembaga Amil Zakat Risalah Charity. Benar ya Ustadz ya? Betul. Alhamdulillah. Nah kali ini nih Ustadz ya, kita akan berbagi tema, akan membahas, akan ngobrol-ngobrol seputar tentang sedekah beras keluarga yatim ya Ustadz ya. Nah mungkin langsung saja nih Ustadz ya, sebelumnya kita juga pernah membahas tema ini nih keluarga Sip. Mungkin ada yang lupa, ada yang mungkin lupa-lupa ingat gitu Ustadz ya. Mungkin kita jelaskan lagi nih Ustadz ya, apa sih itu sebenarnya sedekah beras untuk keluarga yatim? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam program Las Risalah Charity, kita di sini ada program beras untuk keluarga yatim. Ini alhamdulillah udah beberapa tahun ini kita laksanakan tiap bulannya. Di dalam program ini, kenapa kita namakan programnya beras keluarga yatim? Karena keluarga yatim ini ya taulah, yang tulang punggung dari keluarga itu, yang mencari nafkah dari keluarga itu sudah tidak ada lagi. Iya benar. Nah, jadi disitulah kita masuk untuk membantu meringankan beban mereka, beban dari keluarga tersebut. Salah satunya yang kita apakan ya beras. Nah, kenapa beras? Pertama kan ini salah satu bahan pokok. Kalau bisa dikatakan nggak makan nasi, nggak makan. Iya benar. Nah, itu makanya program kita ke beras. Kenapa nggak langsung ke nasi ke apanya? Jadi di sini kita tidak mau memanjakan mereka. Kita bantu untuk berasnya dulu. Bagaimana usaha mereka nantinya? Iya benar. Nah, jadi kita melihat kesungguhan mereka. Jadi kita tidak hanya memberikan, tapi kita akan evaluasi nanti keluarga yatim ini. Ketika kita bantu, bagaimana progresnya nanti, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun. Nah, bagaimana ibadahnya, kita pun akan melihat itu. Bagaimana anaknya nanti, ada. Nah, kita evaluasi nanti itu. Dari beberapa keluarga yatim nanti ada juga yang kita keluarkan. Ada. Karena keluarkan itu maksudnya kriteria kita ini, pertama kan dia dari pemberian kita ini ibadahnya meningkat. Yang tiap malam kadang tidak ada mengaji. Nah, ketika kita pemberian, kita akan memberikan masukan, kita berikan juga kajian, nasihat. Nah, jadi ada perubahan-perubahan. Nah, dari program beras ini kita lihat nanti keluarga ini bagaimana nanti ibadahnya, mengajinya, sholatnya, anaknya gimana. Nah, gitu nanti. Masya Allah, luar biasa sekali nih keluarga Sip ya. Berarti bukan hanya membagikan
beras semata saja nih keluarga, tapi juga nanti juga dikasih lebih tepatnya ke arah pembinaan gitu ya Ustadz ya. Nah Masya Allah. Nah tapi ini Ustadz ya, ngomong-ngomong, kenapa sih program ini dilakukan secara rutin dan kenapa harus beras gitu? Nah, kenapa rutin, kenapa beras? Mm-mm. Kita kalau rutinnya satu keluarga yatim ini satu karung. Untuk saat ini, Iya. ya doakan aja nanti program kita bisa nanti beberapa karung dalam satu keluarga. Amin. Nah, kenapa beras tadi? Itu tadi. Karena beras ini ketika dimasak nasi, kalau tidak makan nasi namanya benar. tidak makan. Iya benar. Nah, itulah kenapa kita ke beras apanya. Karena beras ini merupakan sumber apa namanya ini? Ibarat kalau seandainya tidak ada beras di rumah tuh merasa ada yang kurang. Iya benar. Adapun lado, adapun ikan, adapun apa, kalau nggak ada beras di rumah tuh biasanya keluarga dimanapun akan merasa kurang, merasa tidak sempurna di dalam rumah Iya. tuh, di dapurnya. Apalagi orang Indonesia ya Ustadz ya, kalau belum makan nasi berarti belum makan gitu ya iya. Ustadz ya. Nah tapi sebenarnya ini program ini dilakukan dalam 1 bulan itu berapa kali Ustadz? Kalau dalam 1 bulan itu kita ngasihnya satu kali satu keluarga yatim. Keluarga yatim kita dari kita 12 keluarga yatim sampai sekarang ada 30 keluarga yatim. Berarti yang sudah terbantu itu ada sekitar 30 keluarga yatim. Masya Allah, luar biasa sekali nih keluarga Sim. Nah tapi nih Ustadz ya, ngomong-ngomong ya, kalau masalah kayak gini pasti nanti ada jalur seleksinya gitu ya Ustadz ya. Bagaimana sih yang termasuk ke dalam kategori layak dibantu oleh lembaga Amil Zakat Risalah Charity tersebut, gimana Ustadz? Kalau kategorinya pertama yang jelas dia keluarga yatim. Yang kita prioritaskan keluarga yatim yang banyak anaknya. Banyak anaknya tapi udah berkeluarga itu belum termasuk udah masuk kategori kita, tapi kalau masih ada keluarga yatim yang punya anaknya banyak dan masih kecil-kecil itu lebih prioritas kita. Lebih diprioritaskan ketimbang yang sedikit ya. Yang sedikit. Ya. Dan satu lagi kriterianya dari kita tengok nih karakter dia, aktivitasnya di rumah, apakah waktu kita kunjungi dia memakai jilbab, apakah dia berbusana muslim ketika kita datangi. Terkadang kan ada kita datangi dia ya pakainya biasa aja kan. Jadi kita di situ kita akan lihat karakter dari yang kita kunjungi nih. Karena dari situ kan bisa kita lihat berarti ketika kita dikunjungi dia menutup auratnya, berarti ini didikannya di rumah udah baik lah ya kan. Nah, itu dia. Berarti sebelum melakukan kunjungan ke rumah itu ada pemberitahuan dulu sama orang rumahnya Ustaz? Ada, kita kalau untuk awalnya kalau untuk kriteria ini kita kan mendata dulu. Kita bisa terjun langsung atau dapat informasi dari rekan-rekan ataupun bisa dari sahabat keluarga SIP FM yang di sekitarnya ada keluarga yatim, hubungi melalui kantor kita, HP kantor kita ataupun dari nomor dari keluarga SIP FM. Bisa di sini ada keluarga yatim, bisa nggak dibantu? Kita datangi, kita survei nanti. Setelah hasil survei itu nanti kita akan menentukan inikah apakah masuk kriteria kita atau layak tidak, dibantu atau tidak gitu ya Ustaz ya. Masya Allah, luar biasa nih keluarga SIP ya. Nah oke Ustaz, mungkin di segmen ini kita cukupkan dulu ya Ustaz ya. Nanti di segmen selanjutnya kita masih membahas lagi tentang sedekah beras keluarga yatim. Jangan kemana-mana, tetap di 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio SIP FM. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga sih masih bersama saya di sini dan juga Ustadz Zul Fauzan SP, staf program Lembaga Amil Zakat Risalah Charity ini keluarga SIP ya. Dan kita lanjutkan nih Ustadz ya pembicaraan kita dari tadi. Bagaimana sih Ustadz terkait animo masyarakat tentang sedekah beras keluarga yatim ini? Silakan. Ya terima kasih Said.
Kalau animo dari masyarakat tentang program ini, alhamdulillah masyarakat menyambut baik. Alhamdulillah. Kenapa kayak gitu? Kita pernah mendapati kejadian di lapangan nih, ketika kita mengantar beras untuk keluarga yatim, itu terkadang rumah mereka tuh tidak di tepi jalan atau apa, Iya, kadang benar. tidak bisa dilalui mobil, kendaraan. Kita kan kalau untuk mengantar ini karena 30 beras yang kita antarkan ini, kita memakai kendaraan mobil. Nah, ada rumah keluarga dari keluarga yatim ini yang tidak bisa dilalui kendaraan, jadi kita gotong. Itu kita apa namanya Dipikul ya, Ustaz, ya? dipikul di punggung sampai berjalan. Ketika berjalan itu melewati masyarakat di sekitar itu, bertanyalah mereka, Pak, ini beras ini beras untuk siapa? Oh, ini beras untuk keluarga ini. Kita dari lembaga Amil Zakat Risalah Charity. Oh, patut itu Pak di apa Pak, dibantu Pak, Iko keluarganya Iko. Jadi animo masyarakat itu merasa bersyukur atas kedatangan kita, atas bantuan yang kita salurkan. Nah, sehingga kadang mereka dengan apa namanya ini, masyarakat di situ merasa bersyukur banget bahwa masyarakat situ sebenarnya ada membantu, tapi namanya bantuan yang mereka berikan ya tidak seberapa lah apanya kan. Nah, jadi ketika kita datang mereka pun bersyukur, alhamdulillah katanya. Masya Allah, luar biasa sekali nih keluarga Sip ya. Dan bisa diceritain sedikit lagi nih Ustaz, cerita di lapangan tadi, silakan. Nah, kalau di lapangan bermacam-macam ini animo dari masyarakat. Pertama, ada yang apa namanya ini menawarkan penambahan data keluarga yatim. Maksudnya begini, ketika kita datang untuk mengantarkan beras ke rumah keluarga yatim, mereka ingin menawarkan lagi tuh, Pak, bisa nggak ditambah lagi bantuan untuk keluarga si ini, katanya. Iya, keluarga si ini keluarga yatim. Ada yang menawarkan lagi, Pak, ini berasnya khusus untuk siapa, kriterianya kayak mana, Pak, bisa nggak kita dapat bantuan ini. Nah, jadi animo masyarakat banyak yang bertanya. Jadi kadang ketika kita menyalurkan itu, kadang kita edukasi juga. Edukasinya itu ya, Bu, Pak, beras yang kita antarkan ini khusus untuk keluarga yatim. Nah, kalau ada keluarga yatim di lingkungan Bapak yang memang bisa diantarkan, coba antarkan kami. Ketika kita datang ke sana, kita survei nanti ya cocok atau tidaknya. Nah, terkadang ada mereka tidak keluarga yatim tapi meminta. Kadang ada juga ada yang seperti itu. Pak, bisa nggak kita minta? Jadi kadang kita edukasi, Pak, Bu, kalau untuk saat ini kita program untuk keluarga yatim. Ibu, Bapak, apakah keluarga yatim atau tidak? Iya, benar. Nah, jadi terkadang karena kita edukasi kayak gitu, kadang Pak, kita masih ada orang suami, masih ada ayah, mati apa. Jadi ketika itu mereka menawarkan lagi, maksudnya ada nggak kira-kira program yang lain, Pak? Kalau program yang lain insya Allah ada, tapi belum saat ini, kita bilang. Kadang kita beri edukasi di lapangan itu. Masya Allah, luar biasa sekali nih keluarga. Ternyata bukan hanya itu keluarga, tantangan di lapangan juga sangat banyak nih keluarga yang dilalui oleh lembaga Amil Zakat Risalah Charity tersebut. Ya, tapi nih Ustadz ya, selain dari beras, apakah ada nggak Ustadz upaya yang dilakukan oleh lembaga Amil Zakat Risalah Charity dalam program ini? Kalau program ini khususnya kita masih beras ini, masih beras. Tapi ada beberapa waktu atau event ataupun event lah, kita barengan untuk sekalian seragam untuk anak sekolah. Jadi dari keluarga yatim ini siapa anak-anaknya nanti yang masih sekolah tingkat SD. Nah, dari situ nanti kita bantuan misal sepatu, seragamnya, buku. Nah, berarti nanti juga dapat seragam sekolahnya untuk anak-anak. Tapi tidak ini untuk seragam sekolah ini per event. Ada per event aja. Maksudnya di bulan Muharram. Bulan Muharram itu kan bulannya anak yatim. Iya, benar. Hari rayanya anak yatim. Masya Allah, luar biasa sekali nih keluarga Sip ya. Nah, tapi nih Stat ya, kalau ngomong-ngomong masalah beras nih Stat ya, kalau kita tahu sekarang itu harga beras lumayan mahal nih Stat. Itu gimana pandangan lembaga Amil Zakat Risalah Charity
apakah tidak kewalahan atau gimana Ustaz? Kalau dikatakan kewalahan ya kewalahan nih. Nah, jadi kita ada vendor ataupun udah ada kerjasama apa namanya ini terkait penyediaan beras ini. Beras. Nah, Oke. jadi ketika beras naik, kita coba nanti apa namanya ini bertanya ke beliau kapan kira-kira dalam waktu dekat ini beras bisa tersedia dengan harga segitu. Iya. Nah, jadi kita memang apa namanya ini udah ada vendornya yang tiap bulan udah kita kerjasama lah ibaratnya. Masya Allah, luar biasa sekali nih keluarga Sip ya. Nah Ustadz, oke, nanti akan kita lanjutkan lagi Ustadz ya. Masih ada satu segmen lagi. Di segmen terakhir nanti tetap di 105,8 Radio Sip FM, Inspirasi Keluarga Anda. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio Sip FM. 105,8 Radio Sip FM, Inspirasi Keluarga Anda. Keluarga Sip masih bersama saya di sini ya, dan juga Ustadz Zulfauzan SP, staf program Lembaga Amil Zakat Risalah Charity. Nah, tadi ini keluarga Sip ya, dan Ustadz ya, tadi sudah kita bahas apa itu sedekah beras keluarga yatim. Nah, bagaimana proses seleksinya, terus animo masyarakat juga kayak seperti apa. Dan sekarang di segmen terakhir ini nih keluarga Sip ya, bagaimana sih Ustadz caranya, misalkan nih ada mungkin dari keluarga Sip nanti yang mendengarkan ini pengen berpartisipasi juga, gimana caranya? Silahkan. Ya terima kasih Said. Kalau bagaimana caranya sebenarnya gampang. Pertama bisa datang ke kita di kantor kita di Air Dingin, ataupun menghubungi ke HP kantor kita. Nah, nanti bisa kita jemput ataupun ditransfer ke rekening. Nah, kalau untuk apanya apa namanya ini ajakan untuk keluarga Sip FM ya. Kalau ajakannya yang namanya kita sedekah ini salah satu ibadah yang murah, ibadah yang gampang. Karena salah satu ibadah yang unggul lah maksudnya unggul itu dari luar biasa maksudnya. Kalau ibadah sholat kan itu untuk diri kita sendiri, itu bener. Mencegah perbuatan keji dan mungkar. Puasa untuk diri kita sendiri. Sedangkan sedekah ini sosial mainnya. Karena ketika kita bersedekah bukan untuk diri kita juga. Iya benar. Nah, untuk orang lain. Ketika kita menyalurkan ke orang lain sebenarnya itu membantu kita juga. Nah, jadi harta yang kita dapat segitu besarnya berarti memberikan tanggung jawab yang besar juga. Nah, keluarga yatim ini sebenarnya tanpa kita bantu pun ada orang lain yang membantunya nanti. Iya benar. Ya kan? Ada orang lain yang membantunya nanti. Nah, jadi apakah kita tidak mau bagian dari tangan-tangannya Allah untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan, terutama dalam program ini, keluarga yatim ini, yang dimana keluarga yatim ini anak-anaknya ini ya kitalah ayahnya. Iya benar. Nah, kitalah ayahnya. Jadi kalau bisa dikatakan ketika kita membantu orang sebenarnya kita yang membantu diri kita sendiri. Untuk kita juga ya Ustaz ya. Masya Allah nih keluarga, ternyata yang kita bantu itu nantinya ya untuk kita juga ya Ustaz ya. Bukan balik ke kita juga. Balik ke kita juga. Nah jadi luar biasa sekali nih keluarga. Jadi buat Anda yang ingin berpartisipasi silahkan hubungi saja kantor Lembaga Amil Zakat Risalah Charity, atau enggak bisa langsung saja ke kantor tersebut, atau juga bisa kalau enggak bisa juga enggak tahu juga caranya, silakan DM saja Instagram Sip FM atau Lembaga Amil Zakat Risalah Charity ini keluarga Sip ya. Nah Masya Allah nih luar biasa sekali nih Ustadz ya untuk hari ini, dan sepertinya sudah berada di penghujung acara nih Ustadz kita ya. Dan terima kasih banyak Ustadz udah atas informasinya di hari ini, dan semoga kedepannya program dari sedekah beras keluarga yatim ini bisa berjaya lah kedepannya. Amin. Nah keluarga Sip ya, terima kasih juga atas kebersamaan Anda di siang hari ini.
Saya Akmal dan juga Ustadz Zul Fauzan SP adalah staf program Lembaga Mil Zakat Risalah Charity pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita tutup dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio Sip FM.